Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menceritakan mengenai Gunung Maras, terkait dengan legenda, asal-usul, cerita mistis, misteri dan juga mitos yang ada di Gunung Maras. Gunung Maras yang ada di Pulau Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana kisah misteri, legenda, asal-usul dan mitos Gunung Maras ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Maras adalah gunung yang terletak di Pulau Bangka, tepatnya di Desa Rambang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jarak Gunung Maras dengan kota Sungai Liat sekitar 70 km. Sedangkan dari kota Belinyu sekitar 33 km. Gunung Maras merupakan satu-satunya gunung yang berada di Pulau Bangka. Sejak zaman dahulu, Gunung Maras memiliki banyak misteri. Sejumlah mitos dan cerita beraroma mistis mewarnai Gunung Maras. Bahkan, kebakaran yang melanda kawasan tersebut yang terjadi pada Oktober tahun 2015 silam diselimuti sejumlah kisah mistis. Konon, ada warga yang melihat 3 ekor naga keluar dari Gunung Maras sebelum kebakaran. Ada juga warga yang bermimpi melihat Gunung Maras terbelah menjadi 2 dan mengeluarkan api. Ya, saat kebakaran melanda kawasan lereng Gunung Maras hingga dekat ke pemukiman warga di Dusun Buhir, warga melihat sosok ular naga yang seakan-akan mengejar manusia. Naga itu seolah-olah mengejar manusia. Warga melihatnya dengan jelas, lengkap dengan mata dan juga kumisnya. Kemudian di Gunung Maras juga ada mitos tentang atok putih. Warga setempat ada juga yang menyebut Gunung Maras dengan sebutan Bukit Pasir Putih, lantaran sering melihat ada benda putih di bukit tersebut. Penampakan benda putih atau orang menyebutnya dengan nama atau sebutan atok putih. Lebih lanjut, di Gunung Maras juga terdapat 3 batu. 3 batu yang berbentuk meja, kursi, dan tempat tidur. Batu-batu ini disebut dengan nama batu tapa. Batu tapa ini konon biasanya digunakan oleh orang untuk bertapa selama 40 hari 40 malam. Batu tapa ini dipercayai juga sebagai perwujudan dari mulut naga. Orang yang bertapa di batu-batu tersebut konon adalah mereka yang berniat melakukan pesugihan kekayaan atau mereka yang ingin memperdalam ilmu kedikjayaan. Kemudian ada juga kisah Bukit Tambun Tulang, sebuah cerita tersohor sejak zaman dahulu kala. Konon bukit yang berada di sebelah barat laut Gunung Maras ini terdiri dari tumpukan tulang akibat mereka yang terperangkap dengan merdunya suara buluh perindu. Buluh perindu merupakan 2 batang pohon bambu yang saling bergesekan sehingga menimbulkan bunyi atau suara yang merdu. Mereka yang mendengar suara dari buluh perindu tersebut seolah akan terhipnotis dan tidak akan kemana-mana, hanya mendengarkan suara dari buluh perindu tersebut. Konon, biasanya orang yang mengambil daun atau pelepah dari buluh perindu, daun maupun pelepah atau dahan, akan dibuat minyak dan biasanya dijadikan untuk memikat wanita atau untuk memelet. Kemudian ada pari putih. Ya, di atas Bukit Maras atau Gunung Maras biasanya disebut orang Bangka terdapat sumur batu, di mana di dalamnya terdapat air
yang dihuni oleh seekor pari putih. Siapa saja orang biasa bisa melihat pari putih tersebut. Kalau dia sedang beruntung, maka bisa jadi dilihat parinya. Ya, gunung di Pulau Bangka ini juga penuh cerita mistis, sehingga ada sejumlah larangan atau pantangan yang harus ditaati khususnya oleh para pendaki. Kadangkala, pendaki sering lupa dengan beberapa pantangan dan juga larangan saat mendaki Gunung Maras, sehingga diyakini bisa beresiko terjadinya hal-hal yang buruk. Pantangan dan juga larangan dari Gunung Maras yang disepakati dalam Rembuk Pecinta Alam khususnya tahun 2020 ada beberapa poin. Di antaranya adalah pantangan adat dan juga larangan umum. Ada 8 poin pantangan adat saat mendaki Gunung Maras. Di antaranya, pantang mandi di air tanpa berpakaian. Yang kedua, pantang bersiul. Yang ketiga, pantang membawa telur bebek. Lalu yang keempat, pantang berkata kotor. Lalu pantang membawa ketan. Pantang memukul jangkar pohon dengan tongkat. Pantang menyalakan api unggun. Dan yang terakhir, pantang membawa pisang masak. Lalu ada juga larangan umum saat mendaki Gunung Maras. Di antaranya, dilarang merusak, mencoret, menebang pohon, atau merusak ekosistem di spot di Gunung Maras. Lalu, dilarang membawa senjata tajam, baik itu parang, kapak, ataupun mesin potong kayu. Kemudian dilarang membawa minuman keras, serta meminum minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Lalu, dilarang mengambil apapun kecuali foto atau dokumentasi. Dilarang membuang sampah sembarangan yang mengotori wisata Gunung Maras. Dan yang terakhir, barang atau benda yang dibawa oleh pendaki yang menjadi sampah harus dibawa pulang kembali. Selain kisah mistisnya, Gunung Maras juga dihuni oleh suku Maras. Suku Maras merupakan suku tertua di Pulau Bangka. Suku ini menetap di sejumlah desa yang membentang dari Gunung Maras hingga ke Teluk Kelabat, seperti Desa Berbura dan Desa Pangkal Niur. Suku yang mengaku keturunan seorang pangeran dari Kesultanan Banten ini selama beberapa abad telah menjaga Gunung Maras, bukit tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung, dari kerusakan alam maupun dari tangan jahil manusia. Ya, terutama dari penambangan timah yang dilakukan Kesultanan Palembang hingga pemerintahan kolonial Belanda. Bagi suku ini, jika Gunung Maras rusak atau hancur, maka berbagai bencana akan dialami bangsa Indonesia, mulai dari bencana alam maupun serangan penyakit mematikan. Wilayah adat suku Maras dimulai dari Gunung Maras hingga pesisir Teluk Kelabat, termasuk Pulau Dante, Pulau Padi, dan Pulau Nanas. Wilayahnya mencakup Desa Berbura, Desa Pangkal Niur, dan sebagian masuk Desa Tuik dan Desa Riding Panjang. Dari masa Kesultanan Palembang, pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintahan Soekarno atau Orde Lama, wilayah Gunung Maras sangat terjaga kondisinya. Tidak ada penambangan timah, tidak ada perambahan hutan, tidak ada perburuan satwa, dan tidak ada pembukaan hutan untuk perkebunan. Namun sayangnya, kondisi saat ini sudah berubah. Sejak tahun 1970-an, wilayah ini mulai dirusak. Diawali dengan perambahan hutan. Kemudian, pada tahun 1990-an, masuk kebun sawit. Dan terakhir, sejak tahun 2000-an mulai ada penambangan timah.
Ya, itulah sekilas mengenai Gunung Maras dan juga terkait dengan cerita misteri, mistis, dan juga sejumlah persoalan yang ada di Gunung Maras. Terima kasih sudah menyimak cerita terkait dengan Gunung Maras ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejumlah kisah legenda baik yang ada di Bangka Belitung maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.